tidaklah meninggalkan daripada kejahilan sedikit jua pun oleh orang yang menghendaki bahwa menciptakan pada waktu selain yang Allah nampakkan dia pada waktu itu. Itu artinya hikmah yang ke-17 ini. Para muhibbin rahimakumullah, adapun tafsirnya dari hikmah ini adalah idza aqamallah subhanahu abdan bi halin minal ahwal badaniyan kana aw qalbiyya la yazummuhu syar'u fal yaltazim dzalik wal yuhsinil adaba wal yarda bidzalik wa la yantaqil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu subhanahu wa ta'ala. Fa in intaqala ila ghairi ma huwa fihi faqad jahila rabbah wal jahlu billah ajhalu minal jahlil murakkab. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang hambanya pada satu keadaan daripada keadaan-keadaan, baik keadaan itu bersifat badan atau bersifat hati, yang mana keadaan itu tidak dicela oleh syara, tidak dicela oleh agama, maka hendaklah dia melazimi keadaan itu dan baiklah adab kepada Allah dan hendaklah ridha kepada Allah dengan demikian tadi, dan tidak berpindah kepada selain sesuatu yang adalah dia pada sesuatu itu sehingga Allah yang memindahkannya. Apabila dia berpindah kepada selain sesuatu yang adalah dia pada sesuatu itu, maka berarti dia jahil dengan Tuhannya. Jahil dengan Allah itu lebih jahil daripada jahil murakkab. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak tafsir uraian daripada hikmah yang ke-17 ini. Seorang hamba, ini hikmah yang ke-17 adalah merupakan adab. Adab seorang hamba Allah kepada Allah. Tata kerama bagaimana seorang hamba yang baik itu dengan Allah. Apabila Allah menempatkan kita di dalam satu keadaan, baik yang bersifat keadaan itu di badan kita atau hati kita, yang keadaan tadi jelas sudah tidak dicela oleh agama, maka keadaan tersebut kita lazimi dan hendaknya kita membaguskan adab dan kita ridha dengan keadaan yang ditempatkan Allah itu, dan kita tidak berpindah untuk mencari keadaan-keadaan lain, sehingga Allah sendiri yang memindahkan kita kepada keadaan yang lain itu. Apabila kita berpindah sendiri tanpa ada petunjuk dari Allah, maka berarti kita jahil dengan Allah. Sedangkan jahil dengan Allah itu lebih jahil daripada jahil murakkab. Jahil itu ada yang disebut jahil basit. Jahil basit ini artinya orang yang tidak tahu sesuatu dan dia tahu dirinya tidak tahu sesuatu itu.
Contohnya, ujar orang, ikam tahulah nangaran sepeda motor nito. Tahulah ikam nangaran sepeda motor. Jarnya kada tahu. Jarnya kada tahu. Ini ngarannya jahil basir. Orang yang kada tahu dan dia tahu bahwa dia kada tahu. Tahulah sepeda motor, kada tahu, habis sudah kisahnya. Ini jahil yang paling inting. Dan kadang-kadang jahil seperti ini dalam beberapa hal terpuji. Jahil yang kedua adalah jahil murakkab. Orang ini tidak tahu dan dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Ini berat jahilnya. Kada tahu lawan sesuatu dan inya kada tahu bahwa dirinya itu kada tahu. Ujar orang, ikam tahulah sepeda motor. Tahu ay. Mananya? Tuh, menunjuk ke kambing. Menunjuk ke kambing. Berarti orang ini jahilnya double. Lawan kambing kada tahu, lawan sepeda motor kada tahu, lawan dirinya jahil kada tahu. Nah, ini ngarannya jahil murakkab. Yang lebih jahil dari jahil murakkab ini ada lagi. Orang yang jahil dengan Allah. Orang yang tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan dia. Orang yang tidak tahu bahwa Allah yang mengatur seluruh yang ada ini. Orang yang tidak tahu bahwa Allah yang menghendaki segala yang telah terjadi dan akan terjadi. Dia tidak tahu bahwa Allah yang memberi rezeki kepada dia. Dia tidak tahu bahwa Allah yang menghidupkan dia. Dia tidak tahu bahwa Allah yang mematikan dia. Nah, jahil terhadap Allah ini lebih jahil daripada jahil murakkab tadi. Nah, di antara kita mungkin kita kadang mengaku bahwa kita ini jahil dengan Allah. Mungkin kita kadang mengaku bahwa kita ini jahil dengan Allah. Tetapi perilaku kita, tutur kata kita, kelakuan kita, tindakan kita kadang-kadang itu menunjukkan bahwa kita ini jahil kepada Allah. Bujur aja kadang mengaku. Bujur aja tahu sifat 20, belajar bang sudah. Tahu ini perukunan. Tahu kitab tentang sifat ini macam-macam. Tetapi pada kenyataan dalam praktik menunjukkan bahwa dia itu jahil dengan Allah. Nah, itu kebanyakan di antara kita. Takunin aja kita, tahulah sifat Allah, tahu. Tahulah Allah bersifat ini, tahu karena sudah belajar. Tapi dalam gawian sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini jahil dengan Allah. Buktinya ada dendam dalam hati kita. Buktinya kita seringkali menyalahkan asbab dalam segala sesuatu. Buktinya kita seringkali bergantung dengan asbab. Buktinya seringkali kita gembira dengan asbab. Kita sedih dengan asbab. Nah, itu praktik-praktik menunjukkan kita jahil dengan Tuhan. Jahil dengan Tuhan itu paling dahsyat kejahilan. Lebih jahil daripada jahil murakkab tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian contoh-contoh di antara hikmah yang ke-17 ini. Bagaimana adab kita yang sebenarnya kepada